Selama hampir 2 dekade, dunia tak lagi menyaksikan negara baru yang berhasil masuk ke jajaran pemilik senjata nuklir. Namun, ketegangan global kembali meningkat ketika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 3 situs nuklir Iran. Aksi ini disebut-sebut sebagai peringatan keras bagi siapapun yang berniat mengikuti jejak serupa. Lantas, akankah serangan itu akan menggentarkan negara lain untuk berhenti mengejar senjata nuklir atau justru mempercepat langkah mereka? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan udara AS terhadap 3 fasilitas nuklir Iran memicu perdebatan besar di tingkat global. Apakah tindakan tersebut akan menjadi peringatan yang efektif bagi negara-negara lain untuk tidak mengembangkan senjata nuklir atau sebaliknya? Ini meneguhkan anggapan bahwa hanya senjata nuklir yang dapat menjamin keamanan rezim di dunia yang tidak stabil. Menurut laporan The New York Times, selama hampir 2 dekade, tidak ada negara baru yang berhasil masuk ke dalam kelompok negara bersenjata nuklir. Namun, tindakan militer Trump terhadap Iran sebelum gencatan senjata yang rapuh malah meningkatkan kekhawatiran bahwa pelajaran yang ditangkap oleh negara-negara lain adalah bom atom menjadi satu-satunya jaminan keselamatan. Pakar pengendalian senjata dan negosiator dengan Iran di era Presiden Obama, Robert J. Ehnern, mengatakan risiko Iran untuk mengembangkan senjata nuklir kini semakin meningkat. Menurutnya, kaum garis keras di dalam pemerintahan Iran akan melihat serangan ini sebagai pembenaran untuk melangkah lebih jauh melewati ambang nuklir. Meskipun Ehnern menegaskan AS dan Israel tidak akan diam melihat langkah tersebut, nyatanya logika proliferasi semakin menonjol di dunia, di mana negara-negara besar bersenjata nuklir seperti AS, Rusia, dan Cina semakin dipandang tidak terpercaya dan cenderung menjadi predator. Korea Utara menjadi contoh paling nyata bahwa memiliki senjata nuklir adalah tameng yang ampuh. Setelah bertahun-tahun menolak desakan internasional, negara tersebut kini dipandang tidak dapat ditembus. Trump sendiri bahkan melakukan pendekatan pribadi dengan pemimpin korup Kim Jong-un, termasuk pertemuan dan surat menyurat tanpa hasil yang nyata. Sementara itu, Iran yang belum memiliki senjata nuklir justru dihantam serangan udara. Christopher R. Hill, yang pernah memimpin negosiasi nuklir dengan Pyongyang pada 2007 hingga 2008, menilai Korut pasti tidak pernah menyesali keputusan untuk memiliki senjata nuklir. Hill juga mempertanyakan keandalan payung keamanan Amerika bagi negara sekutunya seperti Jepang dan Korea Selatan, terutama di bawah kebijakan America First Trump. Menurutnya, sekutu-sekutu Amerika di Asia mulai ragu untuk terus bergantung pada Washington. Di Korea Selatan, dukungan publik untuk membangun senjata nuklir nasional kian menguat, meskipun Presiden Lee Jae-myung berusaha mendekati Korut secara damai. Presiden AS sebelumnya, Joe Biden, telah menandatangani kesepakatan dengan Seoul pada 2023 untuk melibatkan mereka lebih aktif dalam rencana nuklir AS sebagai upaya meredam ambisi nuklir Korsel. Jepang yang selama ini mengusung narasi anti perang dan perlucutan senjata juga mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menyimpan senjata nuklir Amerika di wilayahnya. Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan Ukraina mungkin tidak akan diinvasi Rusia jika mereka masih memiliki senjata nuklir era Soviet. Analis dari Brookings Institution, Bruce Riedel dan Michael O'Hanlon juga menggarisbawahi pelajaran dari konflik Ukraina. Menurut mereka, jika suatu negara punya senjata nuklir, maka simpanlah. Namun jika belum punya, segeralah dapatkan, apalagi jika tidak memiliki sekutu kuat dan berhadapan dengan negara besar yang bisa menyerang kapan saja. Di Timur Tengah, Arab Saudi yang merupakan sekutu Amerika dan saingan Iran juga sedang mengamati perkembangan ini dengan cermat. Mereka berpeluang untuk membangun kemampuan nuklir mereka sendiri jika Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun negosiasi antara Washington dan Riyadh tentang program nuklir sipil terganggu oleh konflik Israel-Hamas di Gaza. Meski begitu, mengingat sejumlah negara pernah gagal mengembangkan senjata nuklir seperti Irak, Suriah, dan Libya, belum tentu kawasan akan segera masuk ke dalam perlombaan senjata nuklir. Libya misalnya menjadi kisah peringatan paling jelas. Setelah Muammar al-Qaddafi menyerahkan program senjata pemusnah massalnya pada 2003,
Ia malah digulingkan dan dibunuh dalam keadaan mengenaskan 8 tahun kemudian. Profesor di Universitas Brandeis dan mantan pejabat kebijakan nuklir di era Obama dan Clinton, Gary Seymour, mengatakan strategi Iran untuk memperkaya uranium tanpa membuat bom pun nyatanya tidak menjamin mereka terbebas dari serangan militer. Ia menegaskan masih terlalu dini untuk menilai apa dampak akhir dari serangan terhadap Iran, apakah akan berujung pada kesepakatan baru atau justru membuka pintu bagi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Meski sejumlah pakar proliferasi bersikap hati-hati, Robert N. Hearn menilai adanya pesan positif bagi sekutu-sekutu AS, yaitu presiden seperti Trump memiliki kemauan untuk benar-benar menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Serangan AS ke situs nuklir Iran tidak serta-merta menghalangi negara lain untuk mengembangkan senjata nuklir. Sebaliknya, serangan tersebut dapat dipandang sebagai bukti bahwa hanya dengan memiliki bom nuklir, sebuah negara dapat mencegah intervensi militer asing. Banyak negara non-nuklir bisa jadi meninjau ulang strategi keamanan mereka di tengah keraguan terhadap payung perlindungan Amerika. Simak terus berita-berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.